萬重浪，熱血熱星紅日光，膽似鐵打，骨似精鋼，胸襟百千丈，眼光萬里長，誓奮發自強，做好漢，做個好漢子，每天要自強，熱血男子，熱星紅日光。Jingi atau dikenal dengan Budi Luhur merupakan perkumpulan kesenian olahraga barongsai yang sudah sangat melegenda di kota Semarang. Disiplin yang tinggi merupakan dedikasi yang selalu diusung Jingi dari dulu sampai sekarang. Jingi Jingpo Kyok yang berarti berjasmani sehat dan bermoral baik atau luhur telah berdiri sejak 15 September 1964 dan bermarkaskan di Jalan Sidorejo nomor 45 Semarang. Kini, di pertengahan tahun 2023, di bawah arahan Tuako Hindarto, Jingi siap mengikuti kirap perayaan hari kedatangan Kim Shin Yang Suci Poseng Taite ke-163 tahun. Kumpulan kita itu terus terang kumpulan yang main kalau hanya ada acara ritual. Jadi tidak model terus dibayar, maaf loh ya, profesional suruh main naik tonggak apa itu kita ndak. Kedua, kita ndak model sekarang karena kan barongsai banyak yang digunakan untuk nyari uang, istilahnya ngamen nih, sunatan ngamen pakai barongsai, terus nanti apa pakai barongsai. Nah itu motifnya kan dia cari duit. Nah kalau tempat kita tidak cara seperti itu, ritual benar-benar untuk ritual. Jadi mungkin 1 tahun hanya keluar 2 kali atau 3 kali ya. Itu kita sebagai pengawal atau pembuka jalan itu kita tidak diperkenakan ambil angpau di jalan. Di kelenteng mungkin ada yang ngasih, kalau itu pejabat itu baru kita ambil. Tapi kalau mau yang biasa-biasa, orang kebanyakan pasti tidak kita ambil. Itu memang aturan dari kita. Kedua, anak-anak tidak boleh menerima baik itu makanan atau minuman yang di luar orang kita. Ya, terus yang ketiga, kita juga tidak bagi konsumsi untuk adik, orang tua atau saudara kecuali yang ngasih pimpinan. Jadi memang aturannya kumpulan mati hidup ya sudah di bawah pimpinan. Jadi ini kalau boleh saya katakan sistemnya di sini sistem militer. Ya, jadi disiplin benar-benar. Kamu pakai hitam, ada putihnya, itu saya langsung pulang ganti. Kalau kamu mau ikut pulang ganti, kalau enggak, ya saya enggak usah ikut. Ya. Nah kalau lain tempat kan saenake mau merah, mau hijau, itu. Nah kalau mau tahu ya nanti Minggu kita jam 4 itu sudah dari sini. Jam 4 itu kita sudah nyampe ke 4 subuh itu sudah nyampe ke Sodang. Nah kalau mau ya lihatnya di Marina. Ya. Nah
Jadi memang kalau tempat kita diutamakan patuh disiplin. Nah, maksudnya kalau makan nggak boleh, misalkan kamu ikut, maaf, beribu maaf, orang tuamu kehausan, misalkan ya, kamu ngambil, kasihkan, kamu tak tegur, kecuali izin. Ya, mamaku kok kayak ini, aku tak. Karena konsumsi itu kita sediakan benar-benar berlebih, tapi untuk anggota. Ya, kalau nek konsumsi ini pedot nenggone jalan, itu kita nyari itu memang Indomaret banyak, Alfamart banyak. Tapi kan nanti sing siji entuk roti gedang, sing siji entuk roti polosan, ini iso ngomel. Lho, lha iki nilai iki sing gedhe, sing ganteng dikai roti gedang, sing aku kuncungan dikai roti onde. Lho, ini maaf ya. Ini omong yang enak ya toh. Jadi kalau makan semua satu, makan semua. Enggak makan semua. Dan lagi anak-anak di sini itu tidak model bayaran. Di sini kerja berapa hari ini ya mereka dengan sukarela di bulan kerja. Tidak mungkin wah itu bagian perlengkapan, kok itu 1.000 sehingga bagian muklet itu 1.000. Enggak, jadi semua enggak. Malah mereka jujur aja yang mampu-mampu malah donasi untuk itu. Tapi kita enggak minta. Saya di sini sebagai kepala operasional dari Kelenteng TKC. Hari ini kita lagi persiapan rangkaian acara untuk menyambut hari kedatangan yang suci Poseng Taite atau Dewa Pengobatan. Jadi ini agenda tahunan setiap tahun. Yang tahun ini tepatnya 163 tahun yang lalu itu rupang atau patung dari Dewa Pengobatan ini kita datangkan langsung dari Tiongkok. Dulu turunnya naik kapal turun di Bom Lama. Nah, pada masa itu 163 tahun yang lampau itu kota Semarang ini lagi dilanda wabah malaria. Makanya para tokoh-tokoh Tionghoa pada saat itu kontak kepada saudara yang ada di Tiongkok untuk dikirimkan patung Dewa Pengobatan ini. Nah, berjalannya waktu sembari untuk meruat istilahnya ya, untuk membersihkan lambat laun wabah itu hilang. Nah, setiap tahun kita memperingatinya dengan kita menapak tilas bawa ke pantai atau ke laut karena datangannya dulu mendaratnya lewat laut gitu ya. Nah, mengingat Bom Lama saat ini sudah tidak memungkinkan untuk disinggahi lagi untuk kita buat acara napak tilas sehingga kita sekarang pindah ke Pantai Marina. Nah, jadi perayaan ini nantinya tepatnya besok Minggu atau tanggal 18 itu kita pagi jam 5 pagi kita akan kirap dari sini menuju ke Pantai Marina untuk melakukan ritual di Pantai Marina, terus balik ke Pecinan. Sebelum balik ke Kelenteng ini kita akan keliling ke kelenteng-kelenteng di sekitar Pecinan sini. Saat ini kan COVID juga belum usai ya, jadi kita juga berharap supaya Poseng Taite atau Dewa Pengobatan ini juga bisa menetralisir atau membersihkan dari wabah COVID.
Itu biasanya lamanya berapa lama? Kita latihan rutin tiap hari Minggu dari jam 4 sampai jam 7, tidak pernah berhenti meskipun ada acara maupun tidak ada acara. Jadi misal kalau ini kan acaranya besok tanggal 18 ya, itu latihannya berapa? Terus kita continue, tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Suka duka dalam menjalani hidup. Profesi sebagai pelatih, Iya. pelatih dan banyak sukanya daripada dukanya. Karena bagi saya dan beberapa anggota, kita sudah seperti anggota keluarga sendiri, sehingga tidak hanya terbatas pada tempat latihan ini atau terbatas pada organisasi ini, tapi itu kan dari segala bidang kehidupan. Dan contohnya misalnya ada yang kerjaan, ada yang sakit, apapun itu dalam hal yang kalau perlu ditolong atau perlu bantuan, kita tidak harus diminta, tapi akan saling membantu. Kalau sebelumnya mungkin ya terutama waktu pandemi kami tidak bisa latihan, itu banyak dari anggota yang sering mengkontak saya, kapan kok mau latihan lagi. Dalam memperingati hari kedua ini, apa saja prosesi yang harus dilakukan untuk memulainya? Pertama tadi kami melakukan persiapan, yaitu dengan menyiapkan alat-alat yang akan dipakai besok. Setelah selesai dipersiapkan, maka alat-alat tersebut dibawa menuju ke kiong atau kelenteng di sini untuk ditiam. Ditiam itu adalah proses semacam untuk meraga sukma, supaya alat-alat yang ada itu ada rohnya, sehingga bisa dalam permainan besok dapat semacam seperti hidup, seperti itu. Kalau untuk prosesinya ini sendiri itu digunakan sebagai apa? Mengetiam itu bisa dibilang semacam kita bersembahyang supaya berdoa memohon kelancaran untuk semua prosesi acara besok, dari kita berangkat sampai nanti pulang, supaya selamat, supaya sukses, tidak ada kendala apapun dan ketika acara tersebut berlangsung, sehingga semua kebaikan itu akan hadir bersama dengan seluruh perkumpulan dan anggota Nyingi Cingbugyo. Hari ketiga, apa saja yang perlu dilakukan? Kita besok menuju ke Marina. Jadi pagi-pagi kita akan berkumpul di sini, seluruh anggota akan berbaris di ruangan ini. Seluruh anggota yang akan ikut dalam kirap tersebut, kita akan bersembahyang dahulu, memohon keselamatan, kesuksesan seluruh acara oleh semua anggota dan pimpinan. Setelah selesai bersembahyang, kita akan membacakan peraturan organisasi, dan setelah itu disambung langsung dengan janji anggota. Setelah itu akan ada pengarahan dari pimpinan-pimpinan tentang apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan besok selama kirap tersebut. Yang kami harapkan dengan segalanya itu adalah kelancaran dari awal hingga akhir tanpa kendala apapun atau tanpa ada masalah apapun selama kirap tersebut, dan supaya organisasi ini tetap jaya, tetap hidup, dan semua anggota selamat dan baik. Peraturan atau tata tertib sebagai anggota Nyingi Cingbugyo. 1. Tidak akan berbuat sesuatu dengan maksud apapun untuk menjatuhkan atau merusak kerukunan perkumpulan. 2.
memegang teguh kedisiplinan dalam pakaian Jingi, tunduk, patuh, dan taat dengan semua peraturan yang diberikan oleh pimpinan. 3. Sanggup membela, membina, dan menjunjung tinggi nama perkumpulan. 4. Saling menghargai sesama anggota dan perkumpulan lain atas dasar musyawarah dan bekerja sama dengan perkumpulan lain. 5. Siap dan bersedia melaksanakan tugas waktu-waktu diperlukan. 6. Sanggup merawat dan bertanggung jawab terhadap semua perlengkapan milik perkumpulan dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. 7. Dilarang menggunakan seragam perkumpulan untuk pakaian sehari-hari dengan maksud apapun. 8. Melanggar salah satu dari peraturan-peraturan di atas dapat dikenakan sanksi dengan dicabutnya hak-hak sebagai anggota. Lain-lain perubahan dan tambahan peraturan dapat diubah sewaktu-waktu. Janji anggota. 1. Kami berjanji. Tidak akan berkhianat. Dan mengambil barang-barang milik perkumpulan. Dengan alasan apapun. 2. Bila kami melanggar janji anggota. Kami siap menerima sanksi. Dari pimpinan Jingi Tingkyok. Dikeluarkan di Semarang pada tanggal 5 Mei 1963 atas nama pimpinan Jingi Tingkyok Semarang dan direvisi pada tanggal 29 Juli 2022. Hari ini kita akan berangkat untuk merayakan kirap Ongkok NTT. Aku harapkan kalian sudah kenal pimpinan wakil Wako, karena Wako nanti dideteksi terpaksa meninggalkan kalian harus pakai seragam deteksi. Ya. Jinki tiba di kelenteng Taikaksi untuk melakukan ritual tempel Hu. Ritual ini merupakan ritual penempelan kertas jimat yang telah diberkati oleh Kim Shin yang suci Koseng Taite. Jimat ini ditempelkan pada barongsai supaya selama perarakan dapat memberkati umat yang ada pada tiap perempatan dan pertigaan,
serta setiap kelenteng yang dilewati rombongan arak-arakan. Ya. Ya. Setelah melakukan prosesi pemasangan hu, rombongan kirap berangkat dari kelenteng Taikaksi menuju Pantai Marina Semarang menggunakan truk.
Dan setibanya di Pantai Marina, para peserta kirap melakukan prosesi sembayangan bersama memperingati hari kedatangan Kim Sin yang suci Poseng Taite ke-163 tahun. Setelah acara sembayangan bersama selesai, Jin Gi diberikan kesempatan untuk menampilkan atraksi barongsai. Halo kok, mungkin boleh perkenalan dulu nih ke teman-teman, namanya siapa kok? Nama saya Albert. Oke kok, mungkin mau tanya nih, sudah sejak kapan sih kok mungkin bergabung di keluarga besar Budi Luhur kok? Kalau saya sendiri sudah sejak 2018, pertengahan 2018. Kalau bulannya inget gak kok? Bulannya Juli Di tahun 2018. 2018 ya. Nah mungkin kok kita pengen tahu nih, kira-kira alasan kok bergabung di keluarga besar Budi Luhur apa nih kok? Jadi itu sedikit ditarik ke belakangan, aku sendiri dari dulu seneng barongsai ya. Nah, terus kemudian waktu SMA itu ditawari temanku buat ikut perkumpulan. Nah, dari selama itu dari kecil sampai SMA tuh aku belum pernah ikut kan. Nah, ditawar akhirnya oke lah coba. Ternyata ya asik juga, makanya sejak tahun berarti SMA kelas 2 sudah mulai ikut perkumpulan ini. Itu ikutnya berarti sampai sekarang juga ya kan kok? Iya, sampai sekarang. Oke, nah kok mungkin nih terakhir nih kok, kesan-pesan untuk acara ini apa kok? Kesan-kesannya ya seru sih, seru, menarik. Ya, menarik. Mungkin yang terakhir harapannya nih kok buat acara ini apa kok? Ya harapannya ke depannya ya, karena ini kan memperingati kedatangan Kim Si Dewa Obat ya, ke depannya semoga Kota Semarang ya bisa sehat selalu, terbebas dari wabah penyakit. Oke, terima kasih ya kok Albert. Oke kok, mungkin kita boleh kenalan dulu nih kok, kira-kira dari kok namanya siapa nih kok? Nama aku Patrick Bernadia. Oke, nah kok kita pengen tahu juga nih kira-kira kok ini sudah sejak kapan sih bergabung di keluarga Budi Luhur kok? Aku bergabung di keluarga Budi Luhur ini sejak tahun 2017-2018an sih. Berarti udah lama banget ya kok? Nah mungkin kalau boleh tahu kok alasannya bergabung apa nih kok? Yang pertama itu karena aku dengar itu di Budi Luhur ini tuh mungkin sedikit beda dengan perkumpulan lain, yang terutama itu di keluarga Budi Luhur ini mengutamakan kedisiplinan dari cara latihannya, cara berpakaiannya, dan cara di jalan pun kita harus tertib. Nah, karena disiplin dan sangat tertib, rapi dan bagus ya. Dari situ saya tertarik untuk gabung di keluarga besar Budi Luhur ini. Oke, mantep banget nih kok. Nah mungkin kesan-pesannya untuk acara hari ini apa kok? Kesannya itu mungkin sangat berkesan sekali karena ini kan acara diadakan setiap 1 tahun sekali. Dan acara ini kan memperingati kedatangan Rupang Dewa Obat atau Poseng Taite tepat 163 tahun yang lalu. Jadi di 163 tahun yang lalu itu kirap perdana ini dimulai dan membasmi virus kolera kalau tidak salah pada saat itu yang ada di Kota Semarang, yang saat itu sedang menyebar di Kota Semarang, dan pada saat itu didatangkan langsung Rupangnya dari Tiongkok menuju ke Semarang melalui jalur laut. Saat itu tepat ya saat diadakan kirap ini seluruh wabah ini hilang. Jadi mungkin peringatan ini itu sangat berkesan sekali bagi kita, dan untuk pesannya itu saya berharap supaya acara ini tuh bisa berdampak bagi kita semua, mulai dari kesehatan, kesejahteraan. Jadi itu aja sih mungkin. Oke, terima kasih banyak ya kok. Oke, halo kok, mungkin kita boleh kenalan dulu nih kok. Namanya siapa kok? Jason namanya. Oke, nah kok mungkin pertanyaan pertama nih kok. Mungkin sudah sejak kapan sih koknya bergabung di keluarga besar Budi Luhur ini kok? Aku dari lahir sih, yang punya ayah saya. Oh, oke kok. Berarti udah sangat lama sekali ya kok. Nah, mungkin kok kalau boleh tahu nih, mungkin alasan juga bergabung apa nih kok? Kalau boleh tahu nih kok. Karena memang kewajiban dari ayah juga sih, penerusnya gitu kan. Yang nerusin kan saya, jadinya ya memang warisan dari ayah saya harus diterusin sampai selanjutnya.
berarti faktor terbesarnya karena memang ingin mewariskan ya kok. Ya. Nah mungkin boleh nih kok pertanyaan terakhir nih kok, kira-kira kesan pesan dan mungkin harapan untuk acara hari ini apa aja kok? Ya, kesan-kesannya seru ya. Banyak teman-teman gitu kumpul sama teman-teman, dapat kenalan sama banyak teman juga gitu, apa. Ya seru dan capek ya satu lah pokoknya. Gitu. Mantap banget kok. Terima kasih ya kok. Yo, pagi. Nah mungkin boleh kenalan nggak Om? Namanya siapa? Boleh, nama saya Medi Martin. Terus Kelahiran Semarang ya, asli Semarang ya. Kelahiran Semarang. Oh mungkin ada dua pertanyaan nih. Yang pertama ini mungkin kesan-pesan acara ini apa sih Om? Apakah acara yang meriah atau hari ini seru banget gimana nih Om? ceritanya kalau meriah karena saya mengikuti sudah bertahun-tahun ya seperti ini. Cuma tradisi ini jangan sampai hilang. Karena tradisi ini yang punya kota Semarang toh, di kota lain tidak ada. Berarti ini memang tradisinya unik dan khusus hanya untuk Semarang ini? Iya, karena dari sejarahnya pun ini khusus untuk Rupang ini khusus untuk kota Semarang. Ceritanya begitu. Menarik banget nih Om. Nah mungkin nih Om yang terakhir nih Om, harapan untuk acara ini apa dan setelah mengikuti acara ini kira-kira dari Omnya apa nih? Semoga yang punya ujar kepingin kesembuhan bisa sembuh. Contohnya ada kesaksian satu teman saya kena batu ginjal, baru aja keluar batu ginjalnya. Terus semoga ini berlangsung sampai anak cucu saya. Oke, mantap banget Om. Terima kasih banyak ya Om. Ya. Aku divonis kemarin habis operasi batu ginjal. Sebelumnya itu ketahuan ada di sebelah kanan itu ginjalnya bengkak. Ukuran batu ginjal 0,6 sama kali 1,25. Di kiri ada 0,25. Terus terang yang kanan jadi operasi itu hari Jumat kemarin, Jumat sebelumnya. Tapi yang kiri 0,25 itu kan terlalu kecil untuk dioperasi. Terus terang kan sebenarnya tidak boleh banyak itu. Tapi karena ini dewa obat dokter tadi, sehingga aku sedikit memaksakan diri untuk aku pokoknya mengejar supaya sembuh. Tadi pagi aku buang air kecil di lonteng kaki itu keluarin darah, tapi aku diem supaya nenek aku bilang gitu nanti mesti pulang kan. Dan aku memang agak menyembunyikan, tapi aku pokoknya berusaha kuat sampai sini. Setelah main tadi memang aku minta ke Pongco supaya sembuh penyakitku ya. Habis main aku buang air kecil lagi. Kemungkinan besar, tapi ini belum aku CT scan ya. Itu batu yang di sebelah kiri keluar. Sebiji jagung. Sampai aku tak lihat betul. Tondak warnane muka kuningan putih agak coklat gitu toh. Itu betul-betul sebiji jagung. Keluar langsung habis itu ya sama darah memang. Terus plong rasanya. Dan di luar apa ya, aku tidak menyangka bahwa mukjizat itu begitu cepat gitu ya. Ternyata memang yang mau percaya dan percaya, barusan aku mengalami baru siang ini. Sehingga terus aku langsung tadi ke Komite Musik Teknik ya, berterima kasih Kapsia sudah ada dikeluarin batu ginjalnya, dan ternyata kemungkinan darah tadi itu mungkin proses batu itu keluar kan menggores saluran itu sehingga akhirnya keluar. Habis itu kencingnya sudah tidak terlalu merah. Itu yang kita alami dari Komite Musik Teknik yang hari ini dirayakan. Setelah menyelesaikan prosesi sembayangan bersama di Pantai Marina Semarang, Jinki pun melanjutkan prosesi kirap selanjutnya, yaitu mengelilingi pecinan Semarang, yang dimulai dari Beteng, Wot Gandul, Sebandaran, Gang Cilik, Gang Gambiran, Gang Pinggir, dan kembali ke Kelenteng Taikaksi.
dari 3 materi ini, Langsai, Barongsai, dan Diok, yang dikepalai oleh Bapak Hindarto. Iya. Oke. Ya. Kamsia. Ya. Bong Comak Jong Asih Bong. Di zaman yang semakin maju, Jingi tetap berkarya menggenggam tradisi dengan tangan erat, melindungi warisan tradisi dengan penuh kebanggaan. Marilah kita sebagai kaum muda menjaga tradisi yang sudah dibentuk dan menjaganya. Dengan begitu, warisan tak akan terlupakan dan menjadi keindahan yang tak akan terganti sepanjang masa.